Oke, selamat malam. Malam hari ini kita presentasikan tentang Zellner. Oke, kita mulai Bapak Ibu daripada 10 penyakit yang mematikan menurut WHO. Ya, nah ini kita bahas dulu secara singkat. Ya, ini WHO sudah punya database-nya. Jadi kita bahas sampai lanjut kepada Zellner-nya ya. Jadi dari hulu ke hilir saya coba bahas perlahan-lahan supaya Bapak Ibu mengerti ya. Oke. Di sini ada namanya stroke ya 21%, ada serangan jantung, ada diabetes mellitus, ada TBC, ada hipertensi, ada paru-paru kronis, ada liver ya, hati, hepatitis, cirrhosis, kanker hati. Ini urutannya. Ya, dari hepatitis bisa didiamkan bisa menjadi cirrhosis atau pengerasan hati. Ya, nanti dipencet perutnya itu kayak batu. Ya, besar, gemuk, tapi dipencet kayak batu, nggak lembek. Ya, itu bisa mengarah kepada cirrhosis. Cirrhosis kalau didiamkan bisa kepada kanker hati. Nah, ini yang sudah agak susah ditolong. Oke, lalu radang paru-paru, lalu diare, gastritis atau GERD, ya, lalu gagal ginjal. Nah, ini yang penyakit-penyakit mematikan menurut WHO. Kita lanjut. Ini ada 5 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia, ya, yang ngetrennya hipertensi, stroke, diabetes mellitus, kanker gagal ginjal. Ya, yang terbaru adalah virus COVID pandemi. Ya, itu di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia lagi. Kita next lagi. Kita lihat kondisi dunia modern, ya, yang sekarang di dunia meninggal usia produktif karena penyakit degeneratif dan virus. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang terakumulasi selama tahunan. Jadi bukan muncul dalam sekejap, bukan muncul seminggu, sebulan, ya, 2 bulan, setahun, ya, itu setahunan. Dari umur kita masih remaja sampai biasanya dimulai 40 sampai 50 tahun, ya, itu yang dikenal sebagai penyakit degeneratif. Ya, ada salah satunya penyakit jantung, ya, demikian totalnya. Kanker ada 7,5 juta, stroke 6,1 juta, diabetes 1,2 juta, ya, yang virus kita update dari tanggal 3 Oktober itu kurang lebih di dunia sudah ada 4.800.000 orang. Ya, ini sama seperti virus tahun yang lalu ya, virus yang heboh itu juga ya, yang menggoncang dunia, yang bunuh banyak jutaan orang di dunia. Ya, ini COVID salah satunya tersebar di dunia. Nah, harapan setiap orang Bapak Ibu pasti pengen sehat, awet muda, ya, panjang umur dan bahagia seperti itu. Nah, kenapa manusia bisa sakit? Kita belajar ya mulai pada malam hari ini, mulai masuk ke topiknya. Yang pertama, di sini akan tercatat lemahnya daya tahan tubuh atau sering terpapar kuman, virus atau parasit, ya. Tubuh sebetulnya memiliki sistem pertahanan alami yang disebut sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh bermasalah biasanya ya, atau sistem imun terdiri dari zat antibodi, sel, jaringan, dan organ tertentu. Mulai dari sel darah putih ya yang menjadi pertahanan atau pembunuh virus di dalam tubuh kita itu adalah sel darah putih ya, limpa, sumsum tulang, ya, kelenjar getah benih hingga tameng alami tubuh seperti kulit dan rambut itu juga biasanya ada bermasalah ya. Ketika mereka bermasalah kedua hal ini itu menjadi manusia terjadi namanya sakit. Apa penyebab utamanya? Banyak orang menjadi bingung telah mencoba berbagai cara pencegahan ya dan pengobatan tapi belum mendapatkan kesehatan yang maksimal, Ibu ya. Ini penyebab utamanya sistem tubuh, imunisasi ya. Biasanya dari kecil kita diberi imunisasi, pencegahan dari biasanya produk-produk kesehatan. Coba macam-macam ini ya, dari yang alami, dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, akar-akaran, semua banyak orang mencoba ya. Gaya hidup, makanan seimbang, mereka mulai berubah dari jajan sembarangan, makan sembarangan, akhirnya mulai makan sehat, mulai teratur. Lalu pengobatan, ya, obat farmatikal biasanya ya, ini yang orang ambil tindakannya seperti ini ya. Nah, jawabannya Bapak Ibu sebenarnya di sini. Ya, Dr. Raymond Francis katakan, ya, satu-satunya penyebab manusia jatuh sakit adalah karena sel di dalam tubuh manusia yang mati lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan sel yang baru. Ya, malam hari ini kita berbicara tentang Zellner, kita berhubungan dengan sel. Ya, ini dari pakarnya Dr. Raymond Francis sendiri yang mengatakan begitu ya. Nah, kenapa sakit? Yaitu sel yang matinya lebih banyak, Bapak Ibu, yang kita bunuh lebih banyak daripada tadi ya, pola makan, pola hidup ya, ditambah racun-racun, polusi udara dan lain-lain. Oke.
tahu nggak Bapak Ibu, tubuh manusia mempunyai sekitar 60 triliun sel yang mempunyai jangka hayat yang berbeda-beda. Di usia muda, tubuh manusia masih banyak menghasilkan sel baru. Ya, karena itu proses penyembuhan lebih cepat. Misalnya ada luka gitu ya, itu kita punya problem kulit. Nah, itu sembuhnya lebih cepat karena selnya banyak yang masih sehat, yang baru ya. Nah, karena itu proses penyembuhan lebih cepat. Dibandingkan setelah dewasa, kemampuan tubuh menghasilkan sel-sel baru merupakan faktor utama untuk memastikan tubuh tetap sehat. Nah, ketika dewasa ya dengan problem-problem mulai berkurang, ya daya sembuhnya, sel-sel kita mulai bermasalah. Ya, di sini kita lihat sel jantung memperbaiki diri 25 tahun, sel paru-paru 500 hari, sel kulit 21 sampai 28 hari, sel darah merah 120 hari, sel pankreas 5 tahun, sel tulang dan sel lain-lainnya masih banyak ya, ada namanya pankreas ya, ada ginjal, ada lever, ada yang lain-lain, semua berhubungan dengan sel ya. Jadi bagian terkecil manusia adalah sel Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau selnya sehat, semuanya juga otomatis sehat. Nah, ini yang kita mau bahas malam hari ini. Nah, ini Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilah namanya stem cell ya, stem cell dan sistemnya. Stem cell adalah induk sel yang belum berdiferensiasi, ya mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembang menjadi banyak jenis sel yang berbeda di dalam setiap tubuh kita. Ya, ini dari merupakan sistem sel, pemulihan sel-sel tubuh yang rusak dan mati demi kelangsungan hidup organisme. Ya, stem cell adalah sel induk yang menjamin selalu ada penggantian sel dari tubuh yang mati, sel-sel yang mati. Ya, stem cell itu di dalam kita ada, biasanya keluar dari namanya tulang belakang, sumsum tulang belakang ya. Stem cell akan aktif ketika ada kerusakan dan kematian sel. Ya, ketika mulai ada sel-sel yang mati, ada yang rusak dari tulang belakang kita, ya menghasilkan stem cell untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita sendiri. Tuhan sudah kasih itu dari awal buat kita ya, dari apa namanya kita lahir ya. Itu yang hebatnya daripada pencipta kita sudah mempersiapkan daripada manusia punya daya sembuh sendiri ya, repair, refresh ya, regenerate, rehabilitation, rejuve ya, memperbaiki ya. Semua ini proses-proses untuk perbaikan sel di dalam tubuh kita yang Tuhan buat secara alami. Oke, ini Anda dan stem cell ya, kita lanjut. Peringkat pertama ya, stem cell namanya embrio ketika Bapak Ibu lahir ya. Nah, ini ada di pusar ya. Peringkat kedua stem cell tali pusat ya. Nah, ini ada sel otak ya, jantung, semuanya berhubungan. Ketika kita masih kecil sudah ada namanya stem cell, sudah Tuhan siapkan, sudah Tuhan berikan ya. Yang terakhir yang alami adalah stem cell tulang sumsum ya. Dari embrio, tali pusat sampai kepada tulang sumsum kita, semua ada namanya stem cell. Manusia memiliki stem cell untuk daya sembuh, daya tahan dan lain-lain ya. Stem cell, adult bone marrow stem cell ya, dari tulang belakang. Setelah menerima isyarat dari organ tubuh, sumsum tulang belakang akan merembeskan dan menghantarkan stem cell melalui saluran darah ke bagian organ tubuh yang memerlukan regenerasi sel baru. Ya, jadi di mana ada sel-sel rusak, dari tulang belakang ini perintahkan untuk melahirkan sel-sel namanya stem cell yang baru untuk memperbaiki dan menggantikan sel-sel Bapak Ibu yang rusak. Ya, ini dari tulang belakang namanya. Nah, ini kemerosotan stem cell yang terjadi akibat faktor usia, pola hidup yang tidak sehat. Ya, ini mempercepat terjadinya kemerosotan, pengeluaran atau habisnya stem cell. Ya, usia 35 tahun pengeluaran stem cell berkurang 45%. Oke. Usia 50 tahun pengeluaran stem cell berkurang 50%, usia 60 tahun pengeluaran stem cell sudah berkurang 90%. Ya, jadi yang di atas 60 tahun ya itu sudah pasti sel-selnya cepat lambat berkembang sehingga terjadi proses penuaan itu lebih cepat. Ya, ditambah dengan pola hidup ya, semua serba kimia di zaman sekarang itu akan membuat tambah orang kelihatan lebih cepat tua ya, karena sel-selnya lebih banyak yang mati. Oke, akibat yang terjadi kerusakan dan kematian sel terjadi setiap hari. Nah, ini yang saya bilang menjadi tua. Bahkan penuaan dini. Ya, usianya mungkin seumuran, tapi kita ngelihat kawan-kawan ya, saya punya teman ketemu, saya kaget sekali dan kawan-kawan kaget. Mereka sudah kayak bapak-bapak tua begitu ya. Saya sementara masih kayak anak-anak muda begitu ya. Mereka lihat, kok bisa seperti itu? Nah, itu terjadi Bapak Ibu ya. Ini daripada kematian dan kerusakan sel. Fungsi organ tubuh menurun dan melemah. Oke, lalu terjadi namanya sakit atau penyakit degeneratif. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Nah,
daripada evolusi kesehatan banyak yang terjadi ya, mulai permasalahan penyakit dan lain-lain, orang mulai mencari solusi, orang mulai mencari apa nih yang bisa menyebabkan dan membuat orang sehat ya. Nah, ini evolusi kesehatan dimulai pada tahun 1900 ya, tahun 1900 di mana terjadi banyak kematian diakibatkan penyakit menular dan berhasil diatasi dengan ditemukannya penisilin atau antibiotik untuk pertama kalinya ya dari Dr. Alexandra Fleming pada tahun 1928. Bayangin 28 tahun risetnya. Jadi kematian banyak terjadi, hampir lebih 28 tahun ini banyak yang terjadi kematian tingkat tinggi sampai penyakit menular. Nah, tahun 1928 ini baru ditemukan namanya penisilin atau antibiotik yang Bapak Ibu sekarang pakai ya kalau namanya merasa sakit, ya merasa nggak enak badannya ya, atau ada namanya infeksi, nah itu diberikan antibiotik untuk mengurangi rasa penyakitnya. Ini malaria, pneumonia, ya pernafasan, ya TBC. Nah, ini semua penyakit-penyakit menular. Ya lalu berkembang Bapak Ibu dari antibiotik dan penisilin ini lahirlah namanya suplemen-suplemen ya, mulai lahir di dunia industri kesehatan. Banyak-banyak sekali orang berlomba-lomba membuat namanya suplemen ya. Nah, teknologi yang terbaru yang kita lihat, yang kita kenal, yang kita dengar, ya mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau tidak, ya namanya stem cell therapy. Ya, tren di dunia kesehatan yang terkini menjadi revolusi dan harapan masa depan dunia kesehatan. Banyak ada namanya bank stem cell, ya. Setiap bulan stem cell-nya disimpan ya dalam suhu tertentu, ruangan tertentu ya, sehingga pada saat membutuhkan ketika Bapak Ibu sakit keras, parah, nah, ini bisa disuntikan atau diberikan kepada tubuh kita lagi ya. Ini sudah booming sekali, terbukti mencapai tingkat keberhasilan yang signifikan untuk perawatan dan penyembuhan berbagai masalah kesehatan. Dan ini mulai dikembangkan di banyak negara termasuk di Indonesia mulai masuk Bapak Ibu ya. Boleh cari di Google beritanya ya. Rumah sakit yang melayani stem cell terapi ya. Tetapi pelayanannya masih terbatas dan biayanya relatif mahal. Saya setuju dan saya percaya stem cell terapi bagus, Pak. Saya mau mencoba, tetapi pelayanan kan masih terbatas dan biayanya mahal, ya. Ada nggak, Pak, solusinya ya untuk selain stem cell terapi ini? Ya, kita mau bahas pada malam hari ini. Oke, pilihan Bapak, Ibu ada dua, ya. Pilihan untuk melakukan regenerasi sel untuk terjadi. Yang pertama namanya terapi sel punca. Ya, terapi sel punca ini terbagi dua, ada namanya autologus, ya, sel punca yang dibuat dari organ kita sendiri. Ya, ada yang alogenik ya di mana Bapak Ibu ini biasanya orang tua yang sudah tidak punya sel punca lagi, ya tadi ya sel-selnya udah 90%, bayangin. Ya, matinya udah tidak menghasilkan, bagaimana mau memberikan kepada tubuh sendiri, ya. Udah tidak mungkin dan itu mustahil. Makanya dipakailah yang alogenik, ya sel punca yang diambil dari organ orang lain yang masih muda, ya yang tubuhnya sehat. Ya disurvei dulu, diteliti dulu, nggak sembarangan Bapak Ibu ya. Kita lihat gayanya untuk terapi sel punca ini ya. Yang dulu terkenal sering terapi sel punca ini adalah Eka Cipta dulu ya. Meskipun sudah meninggal dunia tapi bisa dilihat Bapak Ibu usianya sudah tinggi ya, tetapi kulitnya masih kencang ya. Jadi waktu beliau dipanggil pulang pun meninggal dunia, kulitnya dan lain-lain masih bagus sekali Bapak Ibu bisa lihat. Nah, itu daripada hasil terapi sel punca ini ya. Di sini biayanya beragam. Ada yang dihitung dari berat badan. Misalnya 1 juta ya dikalikan berat badan. Jadi kalau berat badannya 40 berarti 1 juta kali 40 juta sekali suntik ya. Nah, ini ada yang pakai caranya seperti ini hitungannya. Ada juga yang dihitung dari berapa juta sel yang dimasukkan. Misalnya kebutuhannya 40 juta sel untuk tulang ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu harus bayar 1 jutanya berapa duit ya. Jadi sekali suntik ini ada yang ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran sekali suntik. Ya Bapak Ibu ya, boleh ditanyakan biaya terapi sel punca ini. Ya bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Di luar negeri terkenal sekali sampai yang ratusan juta sekali suntik ya. Tetapi pasiennya banyak yang meninggal juga setelah melakukan terapi sel punca ini. Jadi tidak menjamin ya, tetap kesembuhan, kesehatan tetap di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana Tuhan mau tetap hidup ya, itu mau berjuang, kita mau berusaha seperti apapun, ya kalau memang sudah waktunya kita tidak bisa paksakan ya, tetapi manusia tetap namanya berusaha. Nah, namanya yang berusaha kedua ini yang mau Bapak Ibu pilihan nih secara alami, secara
secara yang lebih mudah didapatkan, ya, sudah ada dijual secara umum dan juga lebih murah, Bapak Ibu, ya. Jadi namanya terapi dengan Zellner, ya. Konsumsi satu saset Zellner yaitu menghasilkan 500.000 stem cell baru di dalam 1 jam, ya. Sedangkan alaminya tubuh itu menghasilkan stem cell 750.000 sel setiap jamnya. Ya, nah stem cell ini berfungsi untuk mengembalikan dan menggantikan kira-kira 220 jenis sel yang mati di dalam tubuh kita setiap harinya, Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat, bayangkan. Ya, jadi Pak, kalau kita minumnya 2, Pak, ya, berarti wah lebih bagus lagi, Pak, bisa menggantikan ya setiap jamnya. Tapi setiap jamnya, Bapak Ibu, kalau kita kan minum selnya tidak setiap jam, yaitu permasalahannya, ya. Nah, ini gambarannya aja, Bapak Ibu. Jadi bagaimana menyelamatkan kehidupan? Bapak Ibu dari para dokter dan ilmuwan terbaik di dunia mengemukakan ada 3 ya cara paling efektif mengobati penyakit adalah yang pertama memperbaiki selnya, yang kedua meningkatkan fungsi sel, yang ketiga adalah mengaktifkan sel ya. Dan nutrisi utama sel adalah bioaktif oligopeptida ini ya. Peptida itu sudah diteliti, peptida itu sampai mendapatkan Nobel. Ya, peptida mendapatkan penghargaan Nobel karena lebih dari 28.000 penelitian. Mereka menguji tentang bioaktif oligopeptida di Eropa dan Amerika. Ya, 15 ilmuwan yang meneliti peptida ini dan mereka memperoleh penghargaan Nobel untuk peptidanya. Ya, dan mereka memberikan ciri-ciri ya, nanti memberikan ciri-ciri 2 ya yang terbaik untuk daripada bioaktif oligopeptida dengan 2 ciri. Yang ciri pertama adalah molekulnya harus kecil. Ya, tadi peptida bioaktif oligopeptida Zellner dibuat lebih dari 600 Dalton ya. Jadi sangat kecil, tidak kelihatan mata ya. Dituang ke air langsung larut. Yang kedua itu harus murni. Jadi ciri-ciri bioaktif oligopeptida yang bagus mempunyai 2 ciri. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti ditanya di lapangan, ketemu dengan orang di lapangan yang mengaku sama-sama bioaktif oligopeptida atau mereka peptida, kita tinggal 2 aja pertanyaannya. Ya, yang pertama molekul kecil, ya, molekulnya halus. Yang kedua adalah murni, tanpa pemanis, tanpa pengawet, tanpa perasa. Nah, 2 hasil ini, 2 syarat ini yang dimenangkan dan yang terdapat di Zellner, begitu ya. Nah, di produk-produk lain kita belum temukan. Jadi daripada penelitian para pakar pemenang Nobel ini, 2 ciri-ciri itu tersebut ya hanya didapatkan di produk yang namanya Zellner seperti itu ya. Ini Dr. Nicholas katakan bioaktif oligopeptida sangat aktif dan beragam, lebih unggul dari semua suplemen dan obat-obatan. Jadi bioaktif oligopeptida ini kelasnya di atas suplemen. Kalau Bapak Ibu ditanya, Pak, saya masih banyak suplemennya, Pak. Nanti ya kalau tunggu habis. Bapak Ibu bisa jawab, ini Pak Ibu bedanya ya. Kita ini bukan suplemen biasa yang seperti Bapak Ibu minum ya. Kalau suplemen Bapak Ibu minum itu pakai teknologinya masih namanya nano. Diaduk masih kelihatan kasat mata ya. Nah, itu masih namanya suplemen biasa dengan teknologi nano. Tetapi yang Bapak Ibu perlukan adalah suplemen untuk sel. Nah, namanya bioaktif oligopeptida. Ini ada hubungannya dengan suplemen dan obat-obatan. Ini bahkan membantu untuk kesembuhan penyakit. Ya, bioaktif oligopeptida di sini membantu mengobati hampir semua jenis penyakit. Tidak ada obat yang bisa menandinginya kata Dr. Green ya. Lalu kata Dr. Ronald ya, terapi menggunakan bioaktif oligopeptida dapat meningkatkan harapan hidup manusia hingga 20 tahun. Kenapa? Karena selnya sehat. Ya, sel-selnya dibuat sembuh, sel-selnya dibuat kuat, otomatis ada perpanjangan umur ya. Ini di luar kehendak Tuhan sekali lagi ya. Kalau secara manusia biasa bioaktif oligopeptida cara kerjanya seperti itu. Nanti kita lanjut lagi ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat hanya ya mengenai riset atau namanya uji klinis mengenai bioaktif oligopeptida murni ya. Di sini Bapak Ibu bisa cek ya daripada riset misalnya di Google soy oligopeptida dengan kata kunci misalnya soy oligopeptida untuk kanker, soy oligopeptida untuk diabetes, ya untuk HIV terapi, ya kira-kira boleh nggak, bagus nggak? Nah ini mereka akan keluar jurnal-jurnalnya, ya namanya uji klinis. Jadi bagus sekali nih oligopeptida untuk namanya kanker. Oh ternyata oligopeptida bagus sekali ya untuk diabetes, untuk HIV terapi, untuk virus COVID yang terbaru ya dan lain-lain ya karena berbicara sel, berbicara syaraf, berbicara organ tubuh semuanya adalah kembali kepada sel. Oke, Bapak Ibu.
Tolong diingat ya, ada kunci katanya yang ketika Bapak Ibu bahas tentang Zellner, yaitu kemurnian, ya, massa molekul dan aktivitas yang tinggi paling penting karena berkaitan langsung dengan efek daripada peptida. Ya, satu, ya kita lihat dicampur pemanis perasa pasti akan tenggelam. Ya, namanya berat jenis lebih berat daripada air, itu berarti ada logam yang diberikan pada satu suplemen, ya. Kalau mereka lebih berat daripada berat jenis air. Yang kedua, molekulnya besar, jadi airnya keruh ketika dicampur ke air, kelihatan seperti ini, ya. Yang ketiga, kalau murni molekulnya kecil, aktivitas tinggi, ya, dan tanpa kimia, yang namanya pemanis itu kimia. Ya, kebetulan background saya dengan latar belakang farmasi dan kimia, jadi ngerti ya. Dan itu apa namanya, esen itu perasa itu namanya kimia, pemanis itu kimia, nggak ada Pak ditaruh gula, gula aja sendiri dari ekstraksi namanya kimia, dipisahin dari ada yang dari tebu ya, ada yang dari jagung dan lain-lain diolah tuh. Nah, untuk pengolahannya sampai proses rafinasi ya, jadi itu sampai butiran ada yang putih dan ada yang coklat, itu juga sudah menggunakan kimia. Ya, lalu juga pemanisnya jadi esen, jadi rasa, tinggal bubuk-bubuk itu mau rasa apa, itu juga kimia. Ya, jadi memang namanya kimia, ada yang food grade, ada yang pharmacy grade, ya, ada yang general chemical. Jadi barang-barang yang bukan untuk dikonsumsi tubuh manusia. Ya, jadi misalnya pemakaian luar begitu ya, atau untuk rumah, untuk gedung, untuk bangunan. Nah, tapi banyak orang juga yang nakal hari-hari gini ya, untuk pakaian untuk bahan baku luar dipakai buat makanan dan minuman karena harga bersaing dan susah bersaing untuk harga. Jadi mereka rela memberikan kimia-kimia yang bukan untuk makanan, itu yang berbahaya sekali Bapak Ibu. Nah, ini yang kita temukan ya daripada efek kimianya yang membedakan daripada oligopeptida. Nah, ini bedanya sekarang yang murni dengan yang campuran. Ya, kita belajar komposisi 100% peptida murni. Jadi kalau Bapak Ibu lihat boxnya Zellner di belakang, di situ bahan bakunya hanya satu, ya soya. Ya, dari bahan bakunya kedelai. Ya, ada tambahan lainnya nggak? Ada pemanisnya nggak? Ada pengawetnya nggak? Ada perasanya nggak ada Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu lihat di komposisi produk lain, Bapak Ibu bisa lihat tuh ada namanya bahan bakunya. Nah, bahan bakunya itu zaman sekarang Bapak Ibu sudah canggih, bisa pinter ya sendiri cari di Google. Apa itu? Ya, fruktosa, apa itu sakarin, apa itu bubuk yogurt, pemanis dan lain-lain, itu bisa dicari ya. Manfaatnya buat apa? Efek jangka panjangnya buat apa? Itu Bapak Ibu bisa cari semua. Oke. Nah, yang murni sekali lagi bisa dibuktikan molekul kecil dan tes kualitas. Jadi kita tuang ke air ya kalau mau ngetesnya. Dengan suplemen lain yang sama-sama bilang peptida, kita juga molekulnya kecil kok, kita juga murni, tinggal tuang di air Bapak Ibu. Kita nggak usah berdebat panjang ya. Harga sesuai kualitas, nggak ada komposisi pemenuh saset yang tadi saya bilang ya. Nah, juga ada halal MUI-nya, jurnal medis uji klinis soy diakui di seluruh dunia. Aman, nggak ada efek samping karena murni, resiko 0% karena produk murni yang terbaik. Jadi nggak ada endapan, nggak ada ampas, ya disitulah kenapa bayi boleh minum. Ya, kalau terjadi ampas pengendapan, bayi sedangkan ginjalnya belum sempurna Bapak Ibu ya. Nah, ibu bayi aja sendiri nggak boleh digoncang-goncang, nggak boleh dibalik-balik gitu ya, dimain-mainin karena otaknya pun belum sempurna, belum kuat ya, apalagi ginjalnya ya, jangan diuji coba ya, yang suplemennya mengendap, yang bisa kita lihat itu ada sisa dan ampasnya, jangan coba-coba diberikan kepada bayi ya, sekali lagi. Dan satu lagi Pak, bisa dipakai buat mata ya, tadi ada yang nanya juga ya, karena saking murni dan alaminya, multifungsi, bisa diminum, bisa untuk kulit, bisa untuk mata, binatang, tumbuhan dan lain-lain Bapak Ibu ya. Nah, ini yang membedakan Zellner dengan produk lainnya, satu saset isinya 5.000 mg ya, kalau gramnya berarti 5 gram ya, 100% murni. Ya, merek lain 150 mg biasanya peptidanya ya, yang dari salmon dan lain-lain. Jadi per saset mungkin peptidanya hanya 4% aja. Jadi berarti 33 saset merek lain sama dengan satu saset Zellner. Ya, jadi mereka minum 33 saset baru ngerasain manfaatnya Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu ya. Apa yang menyebabkan produk peptida Zellner bisa seperti itu ya? Ini kunci katanya Bapak Ibu boleh foto, ya boleh screenshot ya. Pertama, molekulnya 600 Dalton. Ya, lebih kecil daripada nano
ya nanoteknologi lama, ya nano aja sudah bagus, apalagi Dalton. Jadi Dalton ini langsung mainnya ke sel. Protein kemurnian 96%, kemurnian 94%, kelarutan 100%, penyerapan 100%, NSU value 100%. Jadi nggak ada yang lebih tinggi lagi, dan kalau dibuat lebih tinggi daripada ini, itu Zellner sudah berubah jadi debu, Bapak Ibu. Ya, jadi kita lihat sekarang, kita Zellner gunting aja langsung kayak keluar asap. Ya, kita pencet keluar asap. Nah, kalau ini dibikin kemurniannya 100%, ya, dan proteinnya 100%, itu semua jadi debu, jadi asap. Jadi makanya disisakan, tidak 100% semuanya, ya. Tetapi ini yang sudah paling tinggi yang diproduksi oleh Magic Life, ya, lewat produk Zellner. Jadi kita berbangga dan kita sudah patenkan, ya. Jadi nggak ada orang lain bisa produksi seperti ini lagi, ya. Kalau di bawah sudah berarti tidak bisa hebat seperti Zellner, ya. Kalau lebih tinggi mereka juga nggak bisa karena sudah jadi debu, ya. Jadi mereka udah nggak bisa lagi. Jadi kita berbangga sekali lagi kita dengan pabrik sendiri, dengan kemurnian yang paling tinggi, orang lain tidak bisa tiru, dan itu sudah dipatenkan, ya. Jadi kita menang di sini suplemen satu-satunya tanpa kompetitor, Bapak Ibu. Nah, ini manfaatnya, ya, kurang lebih manfaat daripada peptida, ya, menyehatkan sistem saraf. Jadi bisa nggak Pak buat problem saraf? Oh, sangat bisa, ya, mencegah kanker, ya, karena makanan orang sehat, ya, yang kena kanker dia butuh protein yang banyak, ya, jadi sangat bagus, mengurangi sindrom menopause, ya, meningkatkan sirkulasi darah, darah putih, darah merah, ya, untuk daya tahan tubuh, untuk membawa oksigen, ya, itu sangat bagus sekali. Memaksimalkan fungsi darah merah, meningkatkan sirkulasi oksigen ke otak, mencegah penuaan dini, ya, dan bisa dipakai ke kulit, ya, ibu-ibu, ya, kulit wajah, ke kulit kepala, ya, supaya rambutnya bagus kembali, ya, yang tadinya pengen biar nggak ubanan, ya. Nah, lalu membentuk dan memperkuat otot. Jadi nanti Bapak Ibu kaget nih, tadi mungkin badannya gemuknya lembek-lembek, tapi nanti rajin minum Zellner ternyata otot mulai terbentuk. Ya, yang tadi badannya itu lembek-lembek, ya, ngondoi-ngondoi bahasanya, ya, mungkin, ya, itu akhirnya bisa terbentuk jadi otot. Ya, badan kita terlihat padat, ya, jangan kaget karena itu ada namanya protein, mengurangi resiko kanker, menjaga kesehatan jantung, kita mengatasi antibiotik, membunuh bakteri dan lain-lain, ya, patogen dan probiotik untuk pencernaan, ya, bagus dan lain-lain. 12 rasa, ya, nanti kita bisa kirimkan yang banyaknya biasanya asam sama pahit, ya, nanti kita ini bisa kirimkan kepada Bapak Ibu. Oke, lalu di sini ada sertifikat, ya. Ini ada 2 sertifikat, ya, SGS, ya, Zellner sudah lulus uji SGS lalu BPOM. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Oke, nah SGS itu adalah bebas daripada logam-logam berat, ya, daripada pestisida dan lain-lain, ya, ini sertifikatnya. Nah, ini yang kita cukup berbangga. Kita bilang kita memiliki pabrik sendiri, Bapak Ibu, ya, ini ada alamat pabriknya. Oke, ini kita lihat anak kecil, ya, kasihan sekali, ya, ini kena cancer. Ya, cancer adalah sel liar. Nanti minggu depan saya bahas Zellner dari versi lain, ya. Kita membahas masalah sel daripada penyakit-penyakitnya minggu depan dari Jumat, ya. Kita bicara setiap Jumat kita edukasi untuk produk, ya. Ini lihat matanya, ya. Dikit lagi ini sel kankernya mau memakan matanya, grogotin. Bisa buta nggak Pak? Bisa kemakan nggak Pak? Bisa. Ya, itu namanya cancer, ya. Dari Agustus 2020 sampai Oktober 2020 Bapak Ibu bisa lihat, ya, wajah yang demikian membengkak besar karena sel kanker, dan ini mata mau dimakan sama sel kanker yang membaik selama 3 bulan. Ya, kita lihat prosesnya, ya, tetap terjadi pembengkakannya. Itu luar biasa. Ini semua juga seizin Tuhan Bapak Ibu, ya. Lalu 10 tahun menderita katarak, pulih, ya, karena molekulnya kecil, alami, jadi bisa diberikan untuk jadi terapi mata. Tetapi ingat, ya, saya selalu sarankan tabur di mata putih daripada calon prospek Bapak Ibu, jangan di mata hitamnya, karena ada namanya retina, ya, retina bisa menurun. Nggak usah kena debu, nggak usah kena logam, nggak usah kena apa, itu retina juga bisa menurun. Jadi kita hindarin. Juga ada yang orang pernah operasi lensa, ya, operasi matanya. Nah, itu semua berbicara di bola mata hitam. Nah, jadi itu yang kita perlu hati-hati. Kadang-kadang mereka lupa ngomong, kita dengan PD-nya sok-sokan tabur, ya. Nah, itu yang kita perlu hati-hati sendiri. Jadi selalu taburkan di mata putih daripada calon prospek kita, Bapak Ibu, jangan di mata hitamnya. Ya, ini juga buat eksim, Bapak Ibu lihat, ya, eksim kepala, ada eksim kaki. Ya, pembusukan biasanya dari usus kotor juga.
Ini ya ginjal ya yang bermasalah, mau cuci darah tidak jadi, konsumsi 1,5 bulan. Ini kista dari 3 cm menjadi 0,8 ya. Dan juga ini pipi bolong ya, ini virus yang menggerogoti ya, sel-sel juga ini digerogotin ya, ditaburin akhirnya nutup kembali ya, bagus kembali kulitnya. Nah, ini diabetes yang parah Bapak Ibu lihat. Ya, ini sudah terbelah kakinya ya, mengerikan sekali. Ya, ditabur Zellner dan dikonsumsi ini mulai rapat kembali. Nah, ini yang bolong Bapak Ibu bisa lihat tulangnya ya. Ini kerangka kakinya, waduh ini sudah mau diamputasi, ditaburin Zellner bisa tertutup dan tumbuh kembali. Luar biasa, ini kehidupan yang dibahas sama pakar-pakar Nobel ya, pemenang Nobel ini yang banyak menyembuhkan, memberikan kesembuhan bagi pasien karena mempunyai 2 ciri, sekali lagi saya tekankan, murni, ada bebas daripada kimia tanpa pemanis pengawet dan dengan molekul kecil ya. Ini kunci katanya yang Bapak Ibu harus pegang dan ingat baik-baik ketika bertemu dengan prospek ya. Ini namanya vitiligo ya, perbaikan kulit seperti orang panu ya, sampai ada yang panu satu badan penuh ya putih ya. Nah, ini vitiligo lain lagi. Lalu ini hepatitis ya, kuning ya, biasanya badannya kalau orang kena hepatitis. Ini virus yang menyerang lever Bapak Ibu. Oke, dan ini juga pasien COVID ya, sudah terkena 45% ya, 13 hari di rumah sakit, hasilnya semua negatif dan bersih paru-parunya tanpa sisa ya. Banyak yang fanatik dengan produk-produk luar lain ya, yang saya pernah dengar, saya sudah pernah juga coba tawarkan, mereka fanatik dengan produk-produk mereka, akhirnya meninggal dunia ya. Tetapi ada yang tidak fanatik, mereka kepepet, mereka tadinya fanatik dengan produknya, begitu saudaranya sudah minum tapi tetap sesak nafas, baru minta Zellner ya. Akhirnya sudah terjadi pengerasan di pembuluh darahnya ya. Bayangin mau ambil infus aja nggak bisa, suruh dadanya dibolongin. Saya bilang jangan ya, masih konsultasi sama saya ya. Saya bilang jangan ya, kasih Zellner aja secepatnya. Mereka kasih, beri di air sedikit ya, 4 saset pagi-pagi langsung ya, dalam 1 sampai 3 hari sudah sehat kembali, sudah normal, paru-parunya bersih, akhirnya pulang kurang lebih seminggu ya dari rumah sakit ya, dan masih hidup sampai hari ini. Ya, sedangkan yang fanatik temannya yang satu lagi dengan produk yang dari luar negeri juga sudah meninggal dunia ya. Jadi kita tidak boleh fanatik ya dengan produk, semua alat Tuhan. Tuhan bisa pakai produk apapun. Ini ada namanya kanker payudara mengecil ya, ini kanker di leher, copot Bapak Ibu. Ya, tumor ganas ya di leher, copot. Ya. Nah, ini juga buat kaum pria. Jadi bukan cuma buat wanita aja ya, mengencangkan kulit, berbicara perbaikan kulit. Bapak Ibu lihat di sini ya, flek-fleknya banyak. Ini kalau tua coklat-coklat begini artinya kulit menua, sel-selnya banyak yang mati ya. Dioleskan di wajahnya ya, akhirnya kita bisa lihat flek-flek yang hitam, yang coklat-coklat berkurang jauh. Ya, bahkan kulit terlihat lebih segar ya, berapa bulan minum rutin ya. Kita lihat. Nah, ini disemprotkan ke rambutnya ya, dari yang kebotakan akhirnya mulai tumbuh lagi ya, dipakai ke rambut juga bisa. Ini yang tadinya sudah ubanan, tumbuh baru dari bawah warna hitam yang keluar ya, konsumsi Zellner. Ya, dan banyak penyakit-penyakit lainnya ya, terbantu dengan bioaktif oligopeptida ya. Zellner bisa menjadi suplemen yang melebihi obat-obatan dan suplemen lainnya karena bioaktif oligopeptida, itu kunci katanya ya. Minggu depan kita bahas lagi. Di sini ada juga buku sumber kehidupan, Bapak Ibu bisa belajar daripada pakar-pakar yang membahas apa itu peptida ya, bisa dapatkan. Nah, ini pertanyaan umum yang Bapak Ibu biasanya tanya ya, dan biasanya orang tanya, saya ringkas, saya simpulkan, dan Bapak Ibu juga bisa foto ini ya untuk menjadi jawaban bagaimana kedelai bisa berubah menjadi bioaktif oligopeptida. Dan banyak bilang, Pak, ini ada kedelainya, Pak, ini nggak bagus buat orang ginjal. Ini kedelai, Pak, nggak bagus buat orang asam urat. Banyak sekali yang ngomong ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu melihat kacang kedelai adalah memang bahan bakunya. Ya, jadi namanya oligopeptida ini bisa berbagai sumbernya. Ya, ada dari ikan, ada dari tumbuhan, ya, ada dari buah-buahan orang coba buat. Ya, nah kita pakai kacang kedelai. Kenapa kacang kedelai? Karena proteinnya yang tertinggi, ya, lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, kacang kedelai ini dipisahkan kulit, tepung, dan air, Bapak Ibu. Ya, namanya diekstraksi dengan teknologi mesin daripada pabrik, diekstrak ini. Ya, jadi namanya diekstrak. Suplemen ada yang mengandung misalnya buah apa misalnya mangga. Nah, itu mangga
yang bukan mangga bulat-bulat dipotong diperes, bukan duren dipotong diperes, bukan sayur dipotong diperes, bukan ya. Namanya jadi suplemen bahan baku yang dibutuhkan sama tubuh manusia yang bagus itu yang diambil. Nah, itu namanya proses proses ekstraksi. Ya, ini biasanya pabrik yang mengerjakannya, dipisahkan ya. Lalu diambil namanya protein, dipecahkan dari proses proteolisis. Ya, dari situlah terbentuk enzim asam amino. Ya, dan enzim asam amino ini dari 1 sampai 2 gabungan asam amino diolah dengan teknologi tinggi dengan kehalusan di bawah 600 Dalton, penyerapannya 100%. Jadilah namanya bioaktif oligopeptida. Ya, jadi sudah sampai bioaktif oligopeptida ini sudah lewat proses yang panjang dan segala hal yang tidak baik dari bahan baku kedelai ini sendiri sudah dibuang dari proses ekstrasi sampai jadi namanya bioaktif oligopeptida ini. Jadi tidak berbahaya lagi untuk pasien ginjal ya, untuk namanya orang alergi begitu ya. Tapi Pak ada tertulis Pak, betul. Jadi Badan POM tetap mengingatkan Bapak Ibu. Ya, jadi di kotak itu tetap ada peringatan namanya kacang kedelai ya. Untuk istilah bioaktif oligopeptida ini memang belum jarang orang tahu ya. Jadi tetap orang memikirkannya kembali kepada kedelainya aja. Ya kedelainya. Jadi ada namanya alergen ya, mengandung alergen dipikirnya. Jadi Badan POM tetap harus suruh cantumkan ya. Padahal sekali lagi Bapak Ibu setelah diberi edukasi tidak ada hubungannya lagi ya. Jadi yang orang alergi ya itu nggak perlu takut lagi, orang yang asam urat nggak takut lagi ya, yang lain-lainnya. Kenapa? Tadi sudah berubah menjadi bioaktif oligopeptida ya. Masuk ke tubuh dikenal senyawanya sebagai sel yang baik dan sel yang sehat. Ya, bekerja 5 menit langsung ke seluruh tubuh, seluruh sel kita. Ya, tidak melalui proses pencernaan Bapak Ibu ya. Jadi Pak, ini saya ada mah, ada deg, nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Justru malah bagus. Karena apa? Semua sel diperbaiki. Ya, Zellner masuk di tubuh seseorang, dia lebih tahu nih, oh ternyata sel ini yang rusak, ini yang urgent, itu yang dibantu. Makanya ada pasien yang kena stroke, 1 box sembuh. Ada yang butuh 17 box. Kenapa begitu Pak? Karena dilihat ya, Zellner itu lebih pinter ya, oligopeptida itu bioaktif, namanya bioaktif. Jadi dia bekerja secara aktif di dalam tubuh kita. Ya, nah dia mencari mana yang perlu terlebih dahulu, organ-organ yang rusak terlebih dahulu itu yang diperbaiki terlebih dahulu. Ternyata oh problemnya bukan cuma stroke ini, ya. Ini levernya, ginjalnya, wah ini koleksi penyakit nih, begitu ya bahasa kasarnya. Jadi lebih butuh banyak Zellner, ada yang 17 box. Jadi kita tidak bisa samakan Bapak Ibu ya. Oh jamin ini ada kesaksiannya 1 box sembuh stroke. Nggak bisa Bapak Ibu ya, dan tidak boleh menjamin ya. Kita tidak boleh melebihi kuasa Tuhan juga ya. Kita selalu bilang kalau Tuhan menghendaki Bapak Ibu ya semua bisa terjadi ya. Ada yang sembuh 1 box yaitu seizin dan kehendak Tuhan semuanya ya. Jadi kita hanya memberikan harapan kepada setiap orang, tidak boleh memberikan janji yang muluk-muluk ya ataupun berlebihan. Yang kedua, apakah Zellner bisa menyembuhkan semua penyakit? Ini juga jadi pertanyaan umum ya. Nah, bioaktif oligopeptida masuk ke tubuh berubah menjadi protein masuk ke dalam sel seluruh tubuh manusia. Di mana bagian tubuh manusia itu yang paling terkecil adalah namanya sel ya. Tadi sekali lagi, sel yang rusak atau bermasalah disitulah bioaktif bekerja menuju kepada lokasi di mana butuh perbaikan sel yang banyak ya, butuh pemulihan, butuh perbaikan, butuh pergantian ya. Disitulah bioaktif bekerja sehingga semakin banyak bioaktif oligopeptida yang dikonsumsi semakin cepat perbaikan kesembuhan bagi setiap orang. Jadi Pak, kalau minum untuk orang sakit ya berbeda dengan orang yang tidak kelihatannya sakit ya, dan ini kembali lagi saya bilang semua seizin Tuhan yang Maha Kuasa ya. Nah, jadi pertanyaan seperti ini, berapa banyak saya harus minum Zellner Pak untuk tampil muda alami, mengatasi masalah penuaan dini ya? Berapa banyak Pak saya harus minum Zellner supaya organ tubuh berfungsi kembali dan baik dan optimal ya, seperti ibaratnya kita ngecas lagi ya, ada terjadi perbaikan lagi setiap organ-organ kita. Berapa banyak ini Pak ya? Nah, lalu berapa banyak minum supaya kita terhindar dan sembuh dari berbagai macam penyakit Pak ya? Kita simpulkan ya, ini dosis dan pemakaian konsumsi Zellner ya. Yang dosis yang pertama saya bagi ya untuk orang normal tanpa problem penyakit 1 saset per hari ya, karena tadi ingat 1 saset setara dengan 500.000 stem cell ya yang dibutuhkan setiap tubuh ya, yang diproduksi setiap jam sama stem cell kita adalah 750.000 setiap jamnya.
Ya, jadi meskipun tidak sama persis, tetapi bisa menggantikan minimum 1 jam itu Bapak Ibu terjadi perbaikan 220 stem cell ya tadi ya kita ingat pembelajarannya ya kalau Bapak Ibu foto ya. Ini dikonsumsi saat perut kosong setelah bangun tidur. Ya, lalu yang kedua dosis untuk orang pasca operasi atau masa pemulihan kesehatan ya 2 saset sampai 3 saset per hari sama konsumsi perut kosong boleh konsumsi 1 saset pagi dan 1 saset sore ini dalam perut kosong ya karena kan mau makan malam jadi sorenya minum. Oke. Dosis untuk orang problem kesehatan atau ada penyakit degeneratif 4 saset per hari Bapak Ibu ya, konsumsi perut kosong boleh konsumsi 2 saset pagi boleh konsumsi 2 saset sore ya. Lalu dosis untuk orang kritis misalnya di ruang ICU keadaan gawat darurat ya kita sayang orang tua, kita sayang keluarga, ya tiba-tiba sakit sekarat Bapak Ibu masuk ICU nggak berdaya gitu ya. Berikan Bapak Ibu 6 langsung 8 saset, langsung saat itu juga berikan ya. Tetapi airnya tidak perlu banyak ya, 10 sampai 20 mili saja ya, bukan wah dikasih 1 botol aqua. Waduh, ya minumnya aja susah Bapak Ibu mau satu botol aqua, jadi nggak mungkin ya. Jadi 6 saset, 8 saset, 10 saset, 100 saset, 10 sampai 20 mili aja ya, Zellner akan larut ke dalam air. Itu hebatnya Zellner ya. Dia tidak memakan air, tidak terjadi pengendapan. Jadi berapapun saset yang Bapak Ibu bikin ya, airnya seberapa. Jadi bukan seberapa banyak airnya, nggak pengaruh, tapi seberapa banyak Zellnernya. Itu pertanyaannya ya. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu ingat. Ya, jadi semakin banyak mereka konsumsi ya, semakin cepat perbaikan selnya, semakin cepat juga sembuhan daripada setiap orang dan itu berbeda-beda. Oke, mulai konsumsi Zellner untuk warga yang sehat secara maksimal. Ya, sehat itu mahal ya, Bapak Ibu ya. Mari kita jaga, ayo kita jaga dengan mulai konsumsi Zellner, mulai malam hari ini, mulai besok pagi ya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC.